Ini agak kesini soh. Udah pas banget ini. Ya langsung mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu wa ba'du. Buat teman-temanku, buat sahabat-sahabatku, buat karib-karibku, 14 Family Reform, semoga yang terbaik buat kita semua, semoga yang terbaik buat angkatan 14, semoga yang terbaik buat seluruh jajaran santri pengabdian sekarang. Mungkin ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan buat teman-teman, kawan-kawan. Ya bisa dibilang ini sebuah pesan dan sebuah kalimat lah terkhusus buat angkatan kita. Apa itu? Pertama, gue mau bahas tentang perpisahan. Jujur gue nggak ngerasa ya sekarang tiba-tiba udah selesai pengabdian. Padahal kemarin baru aja masuk, baru aja kecil-kecil masuk Umar 7, baru aja daftar bimbas, baru aja selesai UN SMP. Sekarang tau-tau udah selesai musrib ya. Ya istilahnya 6 tahun ini kayaknya nggak kerasa, tiba-tiba aja udah SMP, tiba-tiba udah SMA, tiba-tiba udah kelar musrib. Dan itu suatu yang lumrah ya, suatu yang wajar. Yang namanya sebuah pendidikan apa sebuah pertemuan lah istilahnya, pertemuan pasti ada yang namanya perpisahan. Gue nggak nyangka gue bisa sampai sejauh ini bersama teman-teman dari SMP, dari SW, dari SMA, dan dilanjutkan ke SMA sampai sekarang. Ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan tentang perpisahan buat teman-teman. Satu ya kalau bisa, satu buat teman-teman musrib, gue harap, dan itu pasti jadi harapan kita bersama, kelak nanti setelah kita lulus dari Binbas ini, dari sekolah ini, teman-teman semua tidak pernah yang namanya melupakan ya, gue pribadi dan Faisal pastinya, dan mungkin di kalian juga pastinya, merasa ini bukan suatu akhir gitu, bukan suatu dari akhir. Kalau ibarat novel, ini bukan endingnya gitu. Kita masih ada kehidupan setelah ini, kita masih ada apa yang harus dikejar. Ada yang pengen jadi mahasiswa, ada yang pengen langsung kerja, ada yang pengen bantu orang tua dulu, ada yang pengen ngambil tahfidz. Nah itu dia, kita masih ada waktu untuk, masih ada hari lah untuk kita jalanin setelah selesai perpisahan, setelah selesai dari pengabdian, setelah selesai dari nyantri di Pondok Binbas ini. Pesan gue apa buat teman-teman? Ya pastinya nanti juga akan ada lah, ini pasti pesan buat, ini juga pasti ada disampaikan sebelum gue, kalau misalnya ini penyampaian ini gue dimulai pertama-tama apa terakhiran, mungkin sebelum gue pasti udah ngomong ini masalahnya. Satu ya, kalau nanti setelah kita lulus, gue mohon buat teman-teman musrib, teman-teman angkatan, jangan lupa lah yang namanya teman kamu gitu, teman ente pada yang selama ini 6 tahun menemani ente di pondok, tidur bareng, makan bareng, ngantri bareng, sekolah bareng, tahfidz bareng, segala macam, semua bareng. Ya ente jangan lupain lah, soalnya gimana pun juga hidup kita 6 tahun pernah kita jalanin bersama mereka gitu. Gue pribadi kayak merasa bagian tubuh gue tuh ada yang hilang gitu.
Ya nggak, Sob? Bagian tubuh gue ada yang hilang, kayak ada yang pergi, kayak broken heart gitu loh. Kayak gitulah. Jujur Cuk, gue sedih juga anjing. Mau gimana pun juga, lu sekeras apapun hati, ya kalau kata bocah-bocah, laki-laki ya punya hati juga. Gue juga kalau bisa nangis ya nangis, tapi nggak cocok lah gue nangis. Orang kuat kayak gue gini kan juga jagoan, mau gimana lagi. Nangis nggak cocok lah, tapi ada rasa dalam hati itu sedih, ada, dan kita tuh nggak bisa pungkiri gitu. Minimal setiap hari sebelum perpisahan, minimal setiap hari sebelum itu kepikiran terus, aduh gini. Kecuali ya memang orang yang bodoh amat ya, itu pasti ada tipe orang kayak gitu. Nah itu istilah intinya, kita jangan jangan yang namanya lupa sama teman setelah perpisahan nanti. Jangan lupa sama teman. Ya sering-sering kumpul, apalagi nanti ini kan pesantren, temennya ada yang Jawa lah, ada yang Sumatera lah, ada yang Kalimantan. Sebuah kehormatan bagi gua kelak nanti, andai kata kita setelah pisah, entah setahun entah 2 tahun, ada forum, entah ada acara yang memang mengharuskan kita harus datang. Contoh perkawinan teman kita, contoh ada acara teman kita nih, ada bukan, dan gue tuh sebuah kehormatan gue hadir dalam acara itu gitu. Dan gue tuh usahakan apapun itu gue tetap hadir. Andailah reuni tahun pertama setelah 1 tahun selesai dari Pondok Binbas generasi 14, gue insya Allah hadir, kalau bisa gue hadir dan gue usahakan. Nah intinya gitulah. Jadi setelah kita lulus musrib, gue mohon lu pada 6 tahun, lu pada 3 tahun, lu pada 4 tahun tuh nggak sia-sia gitu loh. Walaupun ini kita akan jalani hidup masing-masing, ada yang kuliah, ada yang ini, ada yang itu, ada yang itu, tapi ingatlah kita pernah bersama selama 6 tahun. Lagi record, keluar dulu. Friendship will never die. Nah, itulah. Apaan? Tunggu dulu, nanti dulu. Jangan masuk. Itu yang pertama yang pengen gue sampaikan. Apaan? Nanti dulu keluar dulu. Lagi ada sesuatu. Jadi apa Sob? Ya lu minta maaf, nggak ada salah. Oh ya, itu yang pertama ya. Pertama, terus yang kedua, ini sebenarnya acara bukan gue doang lah yang minta maaf. Gue harap nanti Maul koordinasi buat terus sama teman-teman, ya pasti insya terkoordinasi lah. Buat teman-teman nanti setelah ini ada yang namanya pengikhlasan gitu apa, saling maafkan. Jadi Sungkeman lah istilahnya, kelar dari sini kita nggak ada tanggungan lagi di akhirat. Dan ini nih harusnya acaranya ini gue mimpin gitu di sana, karena memang gue yang paling banyak dosa kayaknya sama teman-teman. Buat teman-teman yang pernah gue bully lah, pernah gue inilah, pernah gue ganggu lah, pernah gue usilin lah, pernah gue gibahin apa gimana segala macam, ya gue mohon maaf sebesar-besarnya. Buat Eri Kolim anjing, Eri Kolim baru keluar dari penjara. Ya nggak apa-apa. Lanjut. Ya gue mohon maaf, mau juga itu nggak ada lu yang salah, nggak ada, itu gue yang salah. Gue mohon maaf sampai gue selesai dari Binbas tuh, dari gue awal masuk sampai Binbas. Gue mohon sebesar-besarnya kelapangan dada dari teman-teman itu, maafkan dosa gue, terutama orang yang memang pernah sasrama sama gue, terutama orang yang memang pernah sahako dengan gue, apalagi yang sekelas sama gue. Ya kalian tau lah gimana sifat saya, sifat gue ya, lu tau lebih lah gimana gue interaksi, gimana gue ngomong, gimana gue ini, gimana gue ngadepin suatu masalah. Dan gue tahu itu sebuah cacat aib di dalam diri gue. Gue mohon maaf sebesar-besarnya, dan gue berharap pada teman-teman untuk
memaafkannya gitu. Oh saya lu nggak maafin, tonjok lu. Maafin lah, Serius gue anjing, kita saling memaafkan insya Allah. tonjok. Tapi lu terlalu berlebihan, jangan maafin. Anjing cuma aja gitu. Gitu ya. Cuman mungkin itu aja. Sol, ada yang mau nambahin Sol? Kalau gua mah nambahin ya satu aja. Kalau kita udah di luar nanti apa kedepannya kan kita nggak tahu ya bakal jadi apa. Bisa jadi orang-orang yang kita ejek itu bisa lebih sukses daripada kita, lebih berhasil daripada kita, bisa aja. Ya cuman mau bilang jangan sampai lupa sama teman lah kalau sukses. Ada temen yang ngeliat kesusahan dibantu gitu, jangan sampai lupa. Jangan lupa sama teman. Kita tuh pernah teman selama 6 tahun atau kurang. Kita tuh pernah teman, walau dia tuh sebatas cuman bahan ejekan, dia tuh pernah jadi teman kita gitu loh. Itu aja dari gue. Ya. Gue di sini mewakili teman-teman buat yang di luar. Satu hal yang perlu diketahui ya, di pengen buat gue sampaikan. Buat teman-teman muslim yang ngabdia di dalam, ngabdia di aliyah, ngabdia di SMP, ngabdia di Rusto, ngabdia di karantina, ada satu hal yang memang perlu lu tahu gitu. Lu sebenarnya yang ngabdi di dalam tuh, ngabdi di pusat tuh sebenarnya harusnya baik-baik bersyukur gitu. Lu nggak tahu apa yang kita rasain ngabdi di luar, terutama bukan gue ya, terutama yang paling pelosok dan mereka tuh nggak ada sama sekali sinyal. Bahkan jangankan sinyal, buat kebutuhan sehari-hari kadang susah, kayak airnya nggak bersih, di sini airnya kotor. Dan gue tuh ngerasa hebat kayak kelas nikmat gue di Binbas air jernih itu ditarik gitu loh. Di sini airnya kotor dan di sini panas gitu, orang-orangnya akhlaknya kurang gitu, apalagi yang di Kalimantan apa itu udah. Dan itu banyak kayak rasa kita tuh, nikmat kita tuh yang di Binbas tuh dicabut. Dan lu harusnya yang di Binbas, harusnya yang di pusat tuh bersyukur gitu. Nggak ada yang namanya ngabdi di luar tuh enak. Dulu kita pernah bilang, lu ngabdi mana? Bangga gaya ngomong, gue ngabdi di luar. Emang apa lagi ngabdi di luar? Iyalah nyari pengalaman, biar rambut gondrong, bla bla bla, pengen. Sebenarnya dia tuh ngomong kayak gitu tuh di dalam hati paling kecilnya dia pengen ngabdi di Binbas, bisa ke kota, dekat teman-teman. Satu hal lagi, bukan masalah finansial kayak makanan yang nggak enak, orang yang nggak enak, airnya kurang, ngabdi di luar tuh bukan. Satu yang paling penting, kita tuh 6 tahun kalau gua yang Asus 3 tahun, yang tahu Asus 4 tahun, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun sekolah di Binbas, di akhir tahunnya ngabdi, dia ditarik di luar. Dan kita jarang interaksi di sesama teman gitu. Dan itu gue ngerasain banget kayak gimana rasanya udah mau perpisahan, gue malah kayak di luar, malah kayak terasingnya gitu. Dan buat teman-teman muslim, lu harus baik-baik bersyukur. Kita di sini mati-matian cuman buat ketemu sama kalian gitu. Walaupun sebenarnya kalian juga mungkin ada yang nggak pengen ketemu, pahami ketemu juga zalimin ya gitulah. Tapi jujur gue di sini pengen buat ketemu sama lu, mau sebenci apapun lu sama gue, mau gue sebenci apapun sama lu tetap gue anggap sebagai teman. Pasti mereka juga bakal kangen nih diusilin sama lu. Iyalah, Ya, gue usilnya tuh kan ya bikin seneng-seneng ya kan. Ya tapi ya nggak kelebihan. Kalau nggak berlebihan ya nggak apa-apa. ya gitulah. Pokoknya lu kudu tahu lah rasanya ngabdi di luar tuh kayak mana gitu. Kita tuh pengen video call aja tuh rasanya tuh udah niat suntuk. Kita kerja sini ngajar, orang kayak gue ngajar siro, ngajar di kelas kayak guru karena gitu kan capek lah, Fahmi ngajar nggak mungkin kayak gitu. Itu kita tuh dituntut buat yang sesuatu yang mungkin kalau kita lihat di Binbas tuh Fahmi nggak cocok ngelakuin ini, Faisal nggak cocok ngelakuin ini, Riki susah ngelakuin ini. Itu kita dituntut ngelakuinnya di sini gitu, di luar. Jadi kayak pertama beban pikiran kena, beban mental kena, terus kita juga kangen sama teman-teman. Bayangin aja lu, mau gimana pun juga, mau sekeras apapun hati gue, ya gue tetap jujur, gue tetap rindu, tetap kangen. Gue pengen banget jumpa sama teman-teman, pengen banget ketemu lagi, pengen banget ya minimal kita ngobrol lagi lah, minimal gue ya interaksi lagi lah sama teman-teman. Itu yang kita rasakan ngabdi di luar. Jadi
gue sangat ibaratnya kalau bisa dibilang iri sama kalian, tapi mau bagaimana lagi, ya ini udah takdir, kita di luar dan mungkin ada hikmah di balik ini semua. Terus juga nanti kalau misalkan memang benar abis kondisi sekarang ini kan nggak ada wisuda ya, mungkin besok nanti kalau kondisi kita udah membaik ada wisuda, apa pada datang lah, apalagi yang Jawa wajib lah. Soalnya apa, kita tuh yang di luar nih belum pada pamitan, kalian udah pamitan enak, kita belum pada pamitan sama kalian. Gimana perpisahan tanpa pamitan tuh gimana, soalnya ya. So udah so. Ya udah. Mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan. Gua kurang lebih yang mohon maaf. Gua mewakili teman-teman yang ada di luar. Kalau misalnya kita semua yang nggak ada di sini nggak pamit sama kalian tuh punya salah. Terutama gue pribadi banyak dosa. Gue juga kayak nggak cocok banget dah. Apa namanya, diampunin, dimaafin sama kalian atas perlakuan gue selama ini. Tuh gue minta maaf. Dan gue minta tolong kalian maafin teman-teman yang di luar, terutama ya yang nggak ada sinyal sama sekali kayak lalu terus segala macem. Gue minta maaf lah, minta maafin mereka gitu, tolong maafin mereka gitu. Dan yang terakhir, kita di luar ini tanpa ada nama kata gengsi yang apa, wallahi hubungan apa juga tuh, kita tuh sebenarnya rindu, kita tuh sebenarnya pengen buat jumpa, pengen buat ketemu lagi sama teman-teman muslim, teman-teman angkatan. Ya istilahnya walaupun gua gengsi lah, walaupun gua kayak alay gitu ngomong, lu tuh sahabat gua gitu, gua tuh nggak bisa, lu tuh udah darah daging itu di dalam diri gua gitulah istilahnya, sahabat lah ya, sahabat sejati. Walaupun ya rombongan gue lah, kayak Anggi gue tuh dan lain-lain tuh kayak anti banget kata-kata kayak gitu ya. Mungkin kalau Malik kan, Malik, Fatila, terus si Ryan tuh kan mereka kan berani ngungkapin gue sahabat ini tuh. Dan gue pribadi gengsi ngomong kayak gitu, tapi tetap dalam hati tuh ada rasa kayak gue tuh nggak bisa gitu loh, lama-lama nggak ketemu sama kalian gitu. Terutama temen gue yang memang gue deket, terutama temen gue yang memang gue sepepahaman, sepemikiran, satu kamar, satu alakoh. Jujur kita pribadi rindu, gue pribadi rindu dan pengen banget ketemu lagi. Dan gue harap momen ini ada. Mungkin itu dari kita. Gue mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Kita akhiri doa kafir majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Kok ada warahmatullahi kafaratul majelisnya sih? Ya iyalah goblok. Enggak lah anjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.